Nah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak dibebankan. Anak kita kalau udah dewasa, udah kita didik, dia buat salah, kita nggak ke bawah-bawah. Kalau kita udah didik, dosa anak tidak dibebankan ke bapak ibu, dosa ibu bapak tidak dibebankan ke anak. Dosa tetangga tidak dibebankan kepada tetangganya. Masing-masing tanggung jawab sendiri-sendiri. Ini hukum, saya wajib nyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada keharibaan Nabi tercinta Muhammad serta keluarganya yang disucikan dan sahabatnya yang baik. Nah, ini mulai pelajaran hari ini dua, satu tanggung jawab masing-masing, satu lagi nanti jaminan keamanan. Sekarang kita mulai dari tanggung jawab masing-masing. Apa nih maksudnya? Maksudnya Allah tidak akan menibankan dosa orang lain kepada lain orang. Ingat itu. Allah tidak akan menumpahkan dosa orang ke orang lain, membebankan dosa orang lain ke orang lain, enggak. Seperti keyakinan Kristen itu Nabi Isa berkorban disalib mau untuk menebus dosa pengikutnya. Enggak, itu enggak ada. Nabi Isa juga enggak begitu. Nggak bisa orang lain yang salah, orang lain yang nanggung dosanya. Nggak ada, masing-masing tanggung jawab masing-masing. Kalau anak sudah dididik sama ibu bapaknya, dia salah di sana, ibu bapak nggak dapat salah. Kalau dia belum didik, ya dia dituntut. Kalau dia udah serahkan ke ustadz, juga udah bebas. Orang dulu tuh kalau dia nyerahkan anaknya ke guru ngaji, ke ustadz ini saya nggak punya waktu, Pak Kiai saya nggak punya waktu. Tolong nih anak saya dididik. Terus ijab kabul, kiainya bilang saya terima. Itu bapaknya udah bebas. Jadi ustadz mewakili dia. Sebab yang wajib mendidik itu ibu bapak. Kalau kita serahkan kepada ustadz itu pakai serah terima itu. Kewajiban. Nah kalau kita sudah didik dia nakal itu urusan dia, tanggung jawab dia, bapak nggak ikut campur. Dosa warisan di Islam nggak ada, pahala warisan ada. Ada di surat Al-Kahfi itu anak yatim hartanya ditaruh dipendam di tanah. Ada dinding di situ, dindingnya mau rubuh oleh Nabi Khidir, dibetulin. Nabi Musa protes. Nabi Musa itu tahunya hukum syariat, tapi Nabi Khidir punya ilmu kasyaf. Padahal pangkatnya Nabi Musa lebih tinggi, tapi dia dindingnya mau rubuh, dibetulin. Padahal penduduk di kampung itu pelit, minta air aja nggak dikasih. Kata Nabi Musa, nggak usah dibetulin ini, minta upah aja. Tapi Khidir betulin. Akhirnya dikasih tahu rahasianya. Ini ada 3 di surat Kahfi, pernah saya ceritain ya. Saya nggak ulang lagi lah, satu aja. Itu dinding kalau nggak dibetulin, rubuh. Kalau dinding itu rubuh, harta anak yatim yang di bawah kebongkar, bisa hilang, diambil orang. Jadi Allah lindungin harta anak yatim ini, Allah jagain. Kenapa? Wakana abuhuma solihah, karena ibu bapaknya soleh. Berkat kesolehan ibu bapaknya, anaknya dijagain sama Allah. Tuh, jadi kebaikan berwaris, ada warisnya, kebaikan, pahala ada warisan. Dari kesolehan ibu bapak dapat ke anaknya. Solehnya anak dapat ke bapak ibunya. Bukan doa lain lagi. Orang tua doain, anak mendoain orang tua itu wajib. Tapi ada lagi, kalau anak itu soleh. Ini bapak-bapak ibu duduk di sini sekarang ini lagi beramal soleh nih. Ibu bapaknya dapat komisi di sana. Sekarang ini dapat, lagi kesenangan dia. Dia berasa nih, pasti anak saya lagi amal soleh. Dapat dia itu. Tempat tinggalnya lebih terang. Ada makanan. Sebelum ke akhirat, belum ke surga, di alam kubur, alam barzah itu ada makanan. Alam kubur itu bukan tidur di kubur begitu. Yang tidur di kubur itu badannya. Orangnya itu bukan badan. Nama saya Zen. Kalau sekarang saya mati ini, datang anak saya, mana Zen, bapak saya, baru Zen meninggal, iya kan? Lah itu bangkainya, badannya. Saya paham ini. Yang kita itu bukan badan ini badan cuma bungkusannya. Kalau badan ini rusak atau busuk atau luka, ketembak atau jatuh, kita keluar. Itu yang kita sebut mati.
Sebenarnya bukan mati, keluar dari badan. Yang mati badan, bukan kita. Yang mati badan. Kitanya mati nggak? Enggak, pindah ke alam barzah. Nah di alam barzah yang kita lihat kuburan itu sih buat badan. Kitanya di situ tapi lain. Kalau orang soleh kayak gini, itu jadi istana. Senang, terang, gede. Lain lagi dimensinya beda gitu. Bukan kuburan kayak gitu. Itu cuma simbolnya. Sebenarnya dia luas. Kalau kita ke Madinah, ada dua di Madinah, ada kotak manusia, itu yang kita lihat, ada kuburan, ada masjid. Yang kota Nabi di situ juga, Nabi ini udah meninggal sama keluarganya, sama sahabatnya yang baik, di situ. Tapi dimensinya lain, nggak kelihatan. Kalau punya ilmu kasyaf bisa lihat. Tuh, jelas ya? Di atas satu, ada negara. Kayak kita begini, ada masjidnya, ada tank, ada perang. Lokasinya itu pakai jual beli, pakai sertifikat. Negaranya jin, malaikat makhluk halus di atas. Tapi kalau kapal lewat nggak tabrakan. Ini kita lewat sini emang nggak ada makhluk banyak, malaikat jin pada banyak. Tapi nggak nyambung, dimensinya lain. Penuh di sini pada ikut tuh di atas. Dia bisa badannya kecilin, bisa gedein. Badannya nggak ada materinya. Gimana ya? Nggak ada materi. Nggak ada benda, tapi ada bentuk, tangan, kaki lengkap. Tapi kalau kita pegang nggak kepegang. Paham tuh ya? Nanti kita kalau udah mati begitu. Kalau dapat izin dari Allah, dikasih izin, pakai izin. Mau nengokin anak saya di dunia, boleh semenit, atau setengah menit. Udah, dia datang kitanya nggak tahu. Dia cium kita nggak berasa. Yang dicium kita yang di dalam, ruh yang dicium. Dia nggak urusan sama badan. Jadi saya cerita lagi, waktu nggak dulu itu ada orang mau ngambil emas di Bogor, katanya di dalam tanah ada emas punya Soekarno. Pernah dengar tuh? Hah? Emasnya memang ada, dipendam situ, digali kan, tapi nggak ketemu. Emasnya jin dia nggak bisa dilihat, yang jin aja nggak kelihatan, masa emasnya kelihatan? Jadi dukun teropong, ada emas itu banyak, bener emang, tapi emasnya jin. Yang nggak kelihatan, nggak bisa dipegang. Nah itu begitu maksudnya. Jadi ada alam gaib, yu'minuna bil gaib, gitu. Terus ya, ada malaikat nggak sini? Kanan kiri. Kalau kita gebuk-gebuk kena nggak dia? Nggak, dia ada. Nah itu alamnya lain, tapi dia ada. Nyatet itu, kayak komputer gitu. Semua kita buat apa aja, catat suara kita dicatat. Gitu ya. Jadi tanggung jawab masing-masing. Kalau amal baik, pahala ada. Pahala beribadah, orang tua kita dapat. Sebab dia punya andil, dia yang didik pertama kali. Ibu-ibu atau bapak itu. Senanglah jadi orang soleh itu, senang banget. Kalau orang nggak nanam di sini, dia jadi orang kaya, jadi presiden, jadi raja. Udah pindah ke akhirat, dibawa nggak hartanya? Enggak, pangkatnya juga enggak. Di akhirat nanti gini, kalau kita sudah di dunia begini ya, kita nggak ada harapan lagi jadi presiden, nggak ada harapan lagi jadi konglomerat, nggak masalah itu. Yang di dunia ini nggak dianggap, kalau dia soleh di akhirat pangkatnya tinggi, kayak jenderal, kolonel gitu ada. Bapak tuh di surga nanti kalau banyak ibadah jadi kayak jenderal gitu, pangkatnya tinggi. Itu di surat Yasin itu. Jadi Allah memberi kehormatan penuh. Setiap orang, setiap manusia itu punya harga diri mahal dari Allah. Jadi nggak boleh disembarangin. Nggak boleh disembarangin. Kalau kita rusakin mobil orang bisa ganti. Cicil kayak apa bisa ganti. Tapi kalau kita bunuh orang bisa ganti nggak? Beli di mana gantinya? Nggak bisa diganti. Maka itu kalau bunuh orang dibunuh lagi, kisos. Karena manusia ini mahal harganya, lebih mahal dari harta dunia semua. Bapak, ibu lebih mahal dari harta sedunia. Itu tahu diri dong. Bikinan Allah. Ini ayatnya nih, bukan kata saya. Lihat tuh. Surat apa itu? Al-Isra ayat berapa? 70.
Bunyinya kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng. Walaqad karramna bani Adam. 3 kali. Walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Paham ya? Apalin, pendek kok. Ngaji itu ya begitu. Jangan kuping yang dengar, akal. Kalau kuping yang dengar nggak nempel, akal dibuka, yang dengerin akal. Akal nanti nimbang, bener nggak nih Ustaz? Enak, kalau kita pakai akal, kalau Ustaz salah kita tahu. Diam aja, hormatin Ustaz, tapi jangan dipakai kalau salah. Ya kan? Kalau suruh marah-marahan, benci-bencian, jangan. Jelas ya? Ini firman Allah. Aku sudah muliakan, karomah itu mulia. Aku sudah muliakan, kata Allah, Bani Adam. Artinya Allah juga malaikat kalah. Manusia lebih mulia dari malaikat. Ini firman Tuhan. Kita ini mulia banget. Nah, jadi mesti tahu diri. Mulia banget. Jangan sembarangin diri ini. Bukan keluar dari pabrik manusia ini. Bikinan Allah. Semuanya mulia. Punya harga diri, punya hak hidup terhormat. Gak boleh difitnah, gak boleh diribah. Fitnah itu gak berbuat dibilang berbuat. Ribah itu memang dia berbuat, kita ceritain kejelekannya, gak boleh. Dia bangun tobat mau Allah udah selesai, tapi cerita mulut kita masih kemana-mana. Jatuh harga diri dia. Padahal Allah mulia. Allah kalau hambanya diganggu kayak gitu dia marah. Marah banget. Tuh. Disayang. Apalagi yang udah sembahyang begini sholat. Sayang banget. Berasa gak disayang Allah? Sayang banget. Disayang tuh bukan berarti diulur duit, bukan. Bisa diulur duit, bisa enggak. Dia lebih tahu. Kalau dia sayang dibikin soleh. Dibikin tidur ngantuk-ngantuk, lompat dari tempat tidur ke masjid, itu udah soleh. Allah itu yang takdirkan. Segala yang baik dari Allah. Kita disayang kayak gini, mau terima kasih kayak apa kepada Allah? Kita ucapkan Alhamdulillah. Gak gampang jadi orang soleh begini. Godaan terlalu banyak, setannya banyak. Udah bisa begini, bersyukur kepada Allah. Syukur, ini lebih kaya dari harta sedunia. Harta sedunia ditinggalin. Yang mati bawa amal soleh. Amal solehnya udah nyampe, gak usah dibawa. Sekarang kita beramal soleh ini masuk sudah di komputer Allah sana. Kalau amal salah, nggak langsung. Ditunda. Nggak dicatat dulu, ditunda. Kali-kali tobat, ditipek, dihapus. Kalau amal baik, nggak pakai dihapus. Langsung masuk. Nggak ada yang hilang, kata Allah. Hatta sekecil apa amal baik, nggak akan hilang. Kita akan nikmati di akhirat. Jadi manusia itu sangat mahal, lebih mahal dari dunia dan isinya. Kita itu. Bukan sombong, tahu harga diri. Hamba Allah. Ibu bapak kalau ada anaknya diceritain jelek, kesel nggak? Benci nggak sama yang nyeritain? Hah? Benci. Apalagi Allah, pemilik, dia yang milikin diri kita, dia bikin buat disayang, mau ditaruh di surga. Ada yang ganggu, ada yang jelekin, ada yang fitnah, ada yang riwin, awas, dihukum sama Allah. Nggak di dunia, bisa di akhirat. Jadi jangan sembarangin orang. Suamikah, istrikah, tetap hamba Allah. Istri kita tuh hamba Allah. Kita hormatin Allahnya. Suami hamba Allah, ibu hormatin. Itu hukumnya. Jadi nggak boleh disembarangin. Ini suka sembarangin orang, diceritain kejelekannya, disebarin. Nggak boleh itu. Allah sayang. Allah nggak bilang aku cintai orang suci. Aku mencintai orang yang tobat. Yang pernah salah terus tobat. Disayang Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah yuhibbu, mencintai tawwabin, orang yang tobat. Berarti orang yang pernah jelek tetap dicinta sama Allah, disayang. Wa yuhibbul mutatahhirin, dia mencintai orang yang mensucikan diri. Habis tobat dia sucikan dirinya. Jadi kita hormatin semua manusia dari hati, jangan sembarangin manusia. Jangan dikatain, jangan diceritain jeleknya, apalagi difitnah, dimusuhin, ya Allah marah. Kalau mau disayang Allah, sayangin semua orang. Apalagi saudara sama semasjid gini, sama Islam. Itu wajib Allah suruh. Kata Allah, sayangi hambaku, aku akan sayangi. Sayangi orang yang di bumi, yang di langit akan sayang padamu. Nah itu ya. Halaman 2.
Kalau Allah bilang kami, Allah, Rasulnya, dan malaikat itu. Kalau Allah bilang kami, kan Allah satu, tapi kenapa dia bilang kami? Akhirnya Rasul dan malaikat, Allah, Rasul dan malaikat semua memuliakan hambanya. Nah, ini syariat Islam menetapkan berbagai peraturan ini. Di halaman 2 ya. 1, melarang gosip atau menyebarkan aib seseorang. Aib pribadi yang bukan perbuatan kriminal. Kalau orang menipu boleh diceritain. Awas dia tukang nipu. Awas itu dia kalau utang nggak bayar. Itu boleh. Tapi kalau aib pribadi nggak boleh. Ada orang mabok di rumahnya, kita nggak boleh tahu, nggak boleh ikut campur, nggak boleh cerita, itu urusan dia. Kalau dia mabok di jalanan, tangkap. Kriminal, mengganggu keamanan. Keamanan. Kalau di dalam di rumahnya itu urusan dia sama Tuhan. Nggak punya hak ikut campur. Itu harga diri orang. Rumah tangga itu aurat. Apa rumah tangga? Aurat. Aurat boleh kelihatan nggak? Nggak boleh. Rumah tangga juga nggak boleh. Jadi kita kalau masuk ke rumah orang, jangan nyelonong. Hukumnya ada di surat Al-Hujurat. Beri salam, assalamualaikum. Kalau dia belum beri, nggak ditanggapin, pulang. Jangan masuk. Banyak kan orang beri assalamualaikum udah kelewat pintu atau pala aja dimasukin ke dalam. Assalamualaikum. Itu salah. Nggak boleh lihat aurat rumah tangga orang. Biar rumah anak kita sendiri. Assalamualaikum dulu, mungkin dia lagi buka baju, mungkin rumahnya lagi kotor. Kalau kita pun nggak ngadap ke pintu, samping, supaya nggak ngelihat kalau ada yang nggak beres. Beri salam, tapi ngadapnya ke samping, asal hukumnya dari Nabi itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk. Baru masuk. Di surat Al-Hujurat ada itu. Hukum Allah dari Quran. Di Quran kita harus amalin Quran semuanya isi sepenuh. Saya dakwah di sini udah hampir 40 tahun di Indonesia itu. Selalu Al-Quran. Al-Quran belum banyak kita amalin, masih banyak. Baru nanti yang lain. Ke sini dari tahun berapa saya kampungnya masih kosong. Jadi kita kembali ke Quran. Banyak yang belum kita amalin. Di rumah-rumah Islam masih banyak orang keluar masuk semaunya. Tidak boleh, biar rumah anak sendiri. Anak juga ke kamar bapaknya, harus izin dulu. Dia di Quran. Itu agama begitu. Sangat rapi, Allah tuh. 2, melarang namimah atau adu domba. Melarang riba dan fitnah. Riba itu nyeritain kejelekan orang. Walaupun dia melakukan itu, tidak boleh kita ceritain keluar. Dosa kita lebih banyak daripada dosa dia. Dia berdosa kepada Allah, dia minta ampun, Allah ampunin. Tapi kita yang nyeritain kejelekan dia, dosa kita ke dia. Nanti pahala kita dia tuntut di akhirat, pahala kita dikasih ke dia. Kalau pahala kita udah habis, dosa dia ditibanin ke kita buat bayar ganti rugi. Karena kita merusak nama dia di masyarakat. Dan kalau dia udah tobat, udah selesai urusannya. Tapi ceritanya masih kemana-mana. Itu dosa besar, tapi gratis, coba aja. Dosa yang gak ada untungnya. Apa untungnya ngejelekin orang? Gak ada. Tapi dosanya gede banget itu. Pahala kita bisa dipindahin ke dia nanti ganti rugi. Allah tuh maha adil. Tidak ada kezaliman yang gratis. Pasti harus bayar. Kalau dosa sama Allah minta ampun, Allah ampuni. Tapi ini ngerugikan orang lain, itu dosanya mesti dari orang, ampunannya dari orang itu. Ini harus kita mengerti. Ini agama begini dari Quran. Ya, melarang memaki atau menghardik, bentak, maki orang tetangga atau famili atau siapapun. Melarang menghina dan seluruh hal-hal buruk lainnya. Semua pelarangan itu demi kehormatan setiap insan, karena hambanya disayang sama Allah. Allah nggak mau hambanya itu dijelekin, diganggu, dihina. Allah nggak rela. Anjing-anjing tetangga punya jenderal berarti nggak ganggu, marah jenderalnya. Lah ini hambanya Allah, manusia ini. Jangan dihina, jangan dikafirkan sembarangan. Kita nggak tahu dia kafir benar apa enggak, karena politik sering bohong, hoak itu banyak. Banyak saya tahu, nggak sempat saya ceritain. Banyak. Nah sekarang lihat nih halaman 2. Semua dalil dari Quran. Sekarang lihat tuh, firman suci surat An-Nisa ayat 148. Quran itu pegangan kita, ibu bapak, jadi kita harus belajar Al-Quran. Hudan lil muttaqin, hidayah itu ya, Quran itu hidayah. Quran itu hidayah. Hidayah yang mesti kita pelajari. Kalau yang kita minta itu hidayat taufik, itu anugerah dari Allah.
dituntun. Jadi dua hidayah. Islam itu hidayahnya Quran, jadi Quran mesti dipelajari. Nanti ibu bapak dapat 1 ayat, 2 ayat, ajarin anak di rumah. Kan dikasih diktat enak zaman sekarang, nggak pakai nulis. Ya kan? Ada kan? Kalau enggak kan zaman dulu nulis ya. Sekarang nggak nulis, sudah ada. Ya? Mari kita baca bersama. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bisu. 3 kali. La yuhibbullahu al-jahra bisu. La yuhibbullahu al-jahra bisu. Surat An-Nisa ayat 148. Jadi ada dalilnya, yakin. Artinya apa? Allah tidak menyukai penyebaran perbuatan aib. Enggak boleh, tutupin. Kecuali yang merusak masyarakat, pidana itu boleh dibuka. Kalau orang di rumahnya begini, di rumahnya begitu, istrinya begini, suaminya enggak boleh diceritain tentang rumah tangga orang lain, tentang pribadi orang lain. Haram ini. Allah tidak suka. Enggak percaya, lihat. Makanya itu di TV di mana itu kalau ada orang berbuat salah ditutup mukanya kan? Ditutup. Terus nggak nyebut namanya, nyebut insitial. Insitial itu si A, si B, nggak sebut nama. Hukum kewartawanan, berita, kalau nyebut nama orang harus 2 huruf. 3 huruf udah masuk kriminal, udah bisa ditangkap. Apalagi nyebut nama, sebulan begini, kalau dia tutup kena pidana itu. Jadi hukum itu udah ada, di negara juga ada, tapi orang kadang jalanin, kadang enggak. Kadang mukanya ditutup, besok enggak. Diceritain, ini si perempuan namanya si ini sama si ini berzina, itu dia dihukum oleh berzina. Kalau di muka umum boleh ditangkap, tapi disiarin kayak gitu namanya, gambarnya ditayangin, enggak boleh. Sekarang dia salah, terpleset berbuat dosa. Tunggu besok dia tobat. Kalau udah difilmin gitu, disiarin gitu, kan harga dirinya jatuh. Itu orang yang berzina tadi keluar dari pabrik apa bikinan Allah? Tolong dijawab. Hah? Bikinan Allah. Allah sayang nggak sama makhluknya? Kenapa kita rusakin namanya? TV nyari duit, dia gitu-gitu nyari duit, ada iklan orang bayar mahal. Terus ya, jadi yang begitu Allah nggak mau. Harga diri orang rumah harus hidup terhormat. Gitu kita juga kalau udah salah ya kita tobat, mudah-mudahan Allah bimbing kita nggak buat lagi nyeritain istri atau nyeritain suami ke orang. Jangan, sekarang dia salah waktu itu dia salah, sekarang udah baik, yang diceritain ke orang lain masih jalan terus. Selesai. Tolong Bapak Ibu udah baik, apalin ini, udah punya ilmu, sampaikan kepada family. Kalau lagi dengar lagi begitu, lagi ngomel-ngomel ngejelekin orang, jangan, nggak boleh, Tuhan marah. Dia berbuat walaupun dia salah, sekarang dia salah, besok dia bisa jadi soleh. Kita yang udah soleh jaga hati-hati, jangan jadi salah. Yang salah jangan dihina. Dia tetap manusia, mahal harganya. Tadi ayatnya apa? Laqad karramna bani Adam. Aku sudah muliakan anak cucu Adam. Kalau yang nakal mulia, bagaimana yang baik? Lebih mulia? Nah, kalau orang soleh diganggu, aduh, harus goyang itu. Jelas. Yang jahat aja, yang jelek masih disayang Allah, bagaimana yang soleh, yang baik? Nah, termasuk diri kita, jangan kita sembarangin. Diri kita ini milik Allah, Dia sayang. Kita juga sayang sama diri kita. Sayang. Diajak soleh dirinya, dimandi, wudu, dikasih makan yang bagus, tidak dimasukin tembakau, ya kan? Tidak dimasukin asap rokok kalau bisa. Ya. Allah sayang, dia suruh makan yang baik, halalan, thayyiban, bukan halal aja, thayyib, halal dan bagus, yang tidak busuk, yang tidak basi, yang tidak kotor, yang tidak subuhat. Tahu nggak subuhat? Ragu-ragu, ini halal apa enggak gitu loh. Restorannya halal, makanannya tulisan halal, tapi yang jual orang kafir lah. Takut juga ya. Subuhat itu namanya. Ada ragu-ragu, cari yang pasti, jangan cari yang ragu-ragu. Nomor 3, halaman 3. Barang siapa membuka aib orang, maka Allah akan membuka aib orang itu di tengah-tengah keluarganya. Nah, gimana tuh?
Dia suka nyeritain kejelekan orang. Pada suatu saat kalau orang udah marah, kejelekan dia terbuka di rumahnya sendiri. Gimana itu? Agak serem ya. Allah sang pencipta manusia amat menyayangi para hambanya. Lalu mengapa kita mesti menjatuhkan harga diri orang atau martabat seseorang? Nggak boleh. Semua manusia terhormat, dihormatin. Siapapun, hatta orang nakal. Ini Nabi Muhammad yang sudah mencetuskan hak asasi manusia dari 1400 tahun yang lalu. Dunia barat baru di Helsinki disebut hak asasi manusia. Kita punya, manusia itu punya hak hidup terhormat. Undang Dasar 45 kita sudah ada itu. Setiap warga negara Indonesia berhak hidup terhormat, berhak hidup layak, berhak mendapat pekerjaan, berhak mendapat pendidikan. Itu udah bagus semua, tapi ngamalinnya itu yang belum. Itu Islam. Itu Undang Dasar 45 itu isinya semua Islam itu. Sayang orang Islamnya yang tidak mau ngamalin itu. Isinya Islam cuma gitu. Kayak Pancasila Islam banget itu, ketuhanan Yang Maha Esa itu tauhid. Orang yang bukan Islam takut itu sama Pancasila. Cuman orang Islam duluan udah nggak demen sama Pancasila, dia gira. Arti ketuhanan Yang Maha Esa itu apa artinya? Esa itu apa artinya Esa? Satu. Yang Tuhannya satu siapa? Jadi yang Pancasila siapa? Itu kita mesti pinter. Itu buat menguatkan kita itu. Kita pegang itu. Lihat di bawah itu. Seorang tidak akan dibebankan dosa karena kesalahan orang lain. Jadi nggak usah ada orang berbuat nggak benar, serong apa di kampung, diarak, digebukin, itu dosa besar. Yang gebukin, yang ngarak itu lebih gede dosanya daripada yang nakal itu. Dia dinasehatin, ditangkap boleh kalau memang dia di muka umum. Tapi rakyat tidak punya hak. Orang itu jatuh harga dirinya pakai hukum Allah dong. Itu bukan hukum Allah cara seperti itu. Nanti dicari saksi 4 orang tuh dicambuk, itu hukum Allah. Tapi nyari saksi 4 orang mana bisa. Tapi kalau cara seperti itu diintipin terus diarak-arak, harga dirinya jatuh. Maling juga dipukulin, diarak-arak, dihina harga dirinya. Ditangkap, kasih polisi, dipenjarain. Sudah, insya Allah Tuhan terus tobat ya. Manusia itu mahal, manusia mahal. Yang maling aja punya hak terhormat, apalagi orang soleh. Ini kita mesti ngerti, Islam itu begitu. Jadi kita hormati orang, damai, nggak ribut, nggak apa. Istri dan suami itu dari Allah, wajib diikutin, ditaati, dihormatin. Suami, istri titipan Allah, mesti disayangin, dilindungi. Ini ajaran Islam seperti itu. Ini sekarang kita lihat surat apa itu Al-Mudaththir ayat 38. Kita baca lagi bersama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap individu, setiap seseorang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tidak ada orang mikul tanggung jawab orang lain. Udah ntar saya tanggung di akhirat, nggak bisa itu. Tanggung jawab diri masing-masing. Ini ayatnya ini. Udah 3 tuh ayatnya tuh, paham ya? Al-Quran, enak kalau baca Al-Quran. Islam tuh tahu kita, oh begini Islam tuh. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap jiwa, setiap seseorang bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Nggak bisa dijamin orang lain, dibebanin. Ada syafaat, pembela, ada. Dia satu ayat dibilang di akhirat nanti tidak ada pembela, tidak ada yang bisa bantu, tidak ada yang bisa apa-apa. Itu umumnya. Nanti ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznih. Hanya ada yang bisa memberi bantuan yang sudah dapat dari Allah. Siapa yang sudah dapat dari Allah bisa ngebantu, bisa memberi syafaat, bisa membela di akhirat? Siapa? Ada SK-nya, surat keputusan dari Allah. Itu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Surat apa itu? Wadduha. Buat Nabi Muhammad. Saufa itu bahasa Arab kelak. Kelak nanti Allah bilang kepada Nabi Muhammad, akan kuberikan cita-citamu, keinginanmu. Nabi itu selama hidup gunung-gunung mau dijadiin emas, ditawarin sama Tuhan nggak mau. Permintaan Nabi selama hidup cuma satu.
mau membela umatnya, ummati, membela umatnya, bisa memberi syafaat, ampunan. Tidak ada dari Nabi. Dan dia sudah kuasakan kepada Sayyidina Husain, cucunya itu, untuk membagikan syafaat. Sayyidina Hasan membagikan air haud, air telaga, air kausar. Jadi habis kita udah di pengadilan, udah jalan di padang mahsyar berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun itu, jatuh bangun dan sebagainya, udah capek, udah tinggal mau masuk ke surga, berhenti di telaga, situ ada telaga. Nah itu Sayyidina Hasan bagian air, minum air telaga itu, sudah hilang hausnya itu, baru masuk surga. Nah Sayyidina Husain buat laki-laki bagian syafaat, buat ibu-ibu Siti Fatimah, itu ada hadisnya semua. Syafaat itu orang-orang Ahlus Sunnah di Indonesia kan suka baca doanya apa? Li khamsatun. Khamsatu apa? 5. Li khamsatun utfi biha harul waba al hatimah. Dan 5 nama ini bisa membantu aku, menyelamatkan aku dari neraka. Al Mustafa Nabi Muhammad, wal Murtada Sayyidina Ali, wabnahuma, anaknya 2 Hasan Husain, wa Fatimah. Itu kan dibaca di masjid-masjid di mana-mana. Itu keluarga Nabi, makanya kita salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lagi sembahyang ada nggak baca salawat Nabi sama keluarganya? Ada. Apa itu? Bisa tahiyat terus Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu memang keluarga Nabi diizinkan untuk memberi syafaat. Maka itu kita salawat. Begitu jelas ya. Dulu ada peperangan, habis Nabi meninggal itu peperangan. Mantan-mantan jahiliyah itu yang terpaksa masuk Islam, pura-pura di Mekah itu banyak. Akhirnya didendam, habis Nabi meninggal keluarga Nabi dibantai. Bantai. Itu Abu Sufyan, musuh Nabi paling berat. Pura-pura Islam. Itu istrinya jahat itu. Pamannya Nabi itu mati di perang Uhud, dicincang sama Hindun, istrinya Abu Sufyan. Ibunya Muawiyah dicincang, dicecek-cecek, tulangnya dicecek-cecek, dibikinin kalung-kalung, pakaian budaknya hina. Jantungnya Sayyidina Hamzah dimakan Hindun istrinya, ibunya Muawiyah. Nah Muawiyah bunuh semua. Sayyidina Ali lagi di masjid lagi sujud, dipenggal kepalanya. Sayyidina Hasan diracun sama Muawiyah. Sayyidina Husain dibunuh di padang Karbala tanggal 10 Muharram. Asyura, makanya itu almanak Jawa itu ada Syuro, itu dari Asyura itu. Terus anaknya lagi Imam Ali Zainal Abidin diracun. Itu cucu Nabi berapa banyak itu semua dibunuh diracun sama Bani Umayyah yang tadinya memang jahiliyah. Nah, sampai sekarang mereka tuh benci sama keluarga Nabi. Nah sekarang tuh jadi ISIS. Cucu Nabi yang ke-6 ke-7 tuh kuburannya di Baghdad tuh dibomin terus sama ISIS itu. Udah mati kuburannya masih dibom. ISIS itu pahamnya dari Bani Umayyah itu. Jahat, bunuh-bunuh orang, memang benci sama keluarga Nabi. ISIS, Islam, Allahu Akbar, bendera hitam, la ilaha illallah, tapi yang dibunuhin orang Islam. Ulama bermazhab Syafi'i yang paling alim sedunia itu, Syekh Ramadan Al-Buti, kitabnya banyak bahasa, sudah terjemahan ke bahasa Indonesia. Dibunuh lagi ngajar tafsir gini di masjid. Dia bunuh diri. Masa orang Islam bunuhin orang Islam? ISIS itu nggak pernah ngebom di Amerika, di Eropa enggak. Ngebomnya orang Islam semua. Paham sih? Jadi mesti ngerti. Kita mesti buka, kalau ditutup terus ini orang pada nggak ngerti, terbalik-balik. Akhirnya anak-anaknya ikut suruh bunuh diri mau. Benderanya hitam, tulisan la ilaha illallah Rasulullah putih. Itu ISIS itu. Pura-pura Islam, bagaimana orang Islam bunuh orang Islam di masjid itu? Nah itu salah. Walaupun dia mungkin niatnya benar, tapi dia salah menerima ajaran. Dia ambil ajaran dari musuh-musuh Nabi, dari Bani Umayyah. Jelas ya? Ini paham Muhammadiyah ini udah benar itu, udah bagus. Boleh ambil salah satu, yang udah NU lah, Muhammadiyah itu udah benar, nggak salah. Itu yang salah itu yang paham keras, suruh bunuhin orang Islam itu, udah nggak benar. Mana ada agama suruh bunuhin orang Islam? Kata Nabi, marang siapa sudah bilang la ilaha illallah, sudah haram, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak namanya. Jelas ya? Ini sampai ke anak-anak. Bapak Ibu insya Allah nggak akan gitu, udah selamat. Tapi anak tuh jagain. Itu kalau anak yang udah
ngebom yang ketangkep tuh. Banyak kesian. Siapa yang tanggung jawab itu? Banyak nggak yang ketangkep tuh? Udah orang Islam baik-baik dituduh teroris. Nah, gara-gara dia itu. Ajaran keras nggak karuan. Jelas ya? Hati-hati jaga anak-anak. Halaman 4. Itu anak. Ini penting nih ayat Quran lagi nih. Firman suci surat Al-An'am ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca bareng. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala taziru ziratun wala taziru wizra ukhra. Artinya apa? Seorang itu tidak akan dapat ditebus oleh orang lain. Dosa seseorang tanggung jawab dia sendiri, nggak bisa dibebankan ke orang lain. Jadi ada paham itu nih, kalau ada orang berzina di rumahnya nih, kita semua satu kampung 40 hari kena dosanya. Ya enggak. Nah itu gara-gara paham kayak gitu akhirnya ditimpukin, digebukin orang-orang tuh. Masa dosa orang lain dibebanin ke yang tetangganya semua? Ya enggak, dosa dia sendiri. Ini ayatnya. Jadi nggak bisa hukum tuh pakai katanya. Hukum Islam bukan katanya, dari Al-Qur'an. Kalau pakai katanya banyak yang salah katanya itu. Nggak ada dosa orang dibebanin ke orang lain tuh enggak. Dia berbuat apa kita jadi sial? Enggak. Dianya yang sial, dianya ditangkap. Rakyat nggak punya hak untuk nangkep boleh, mukul nggak boleh, menghukum nggak boleh. Lewat pengadilan. Kalau semua orang bisa menghukum, Ustadz bisa menghukum, kacau dong. Ustadz hanya dakwah, menyampaikan. Tidak punya hak nampar orang, gebuk orang, nggak punya hak. Jelas ya? Nah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak dibebankan. Anak kita kalau udah dewasa, udah kita didik, dia buat salah, kita nggak ke bawah-bawah. Kalau kita udah didik, dosa anak tidak dibebankan ke bapak ibu, dosa ibu bapak tidak dibebankan ke anak, dosa tetangga tidak dibebankan kepada tetangganya. Masing-masing tanggung jawab sendiri-sendiri. Ini hukum, saya wajib nyampaikan. Nah ini yang penting nih sekarang, kasih tahu tetangga nih, penting nih. Surat Al-Hujurat, nah itu tadi Al-Hujurat 12, penting tahu. Kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kita baca bareng artinya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka. Nah ini buruk sangka ini, terutama di rumah tangga itu. Suami tidak boleh buruk sangka ke istri, istri tidak boleh punya buruk sangka kepada suami. Buruk sangka itu belum tentu benar. Buruk sangka itu kadang-kadang dibisikin setan supaya beradu, supaya berantem. Belum tentu. Orang lewat di tempat gak benar, belum tentu dia melakukan. Mungkin hanya lewat. Itu gosip-gosip jangan dipercaya. Wala tajassasu, jangan saling memata-matain. Enggak boleh. Kita masuk rumah orang, ada itu kasurnya kotor atau ini kita ceritain di luar, tidak boleh. Rumah tangga itu aurat, terhormat. Enggak boleh aibnya, kekurangannya diceritain. Maka itu enggak boleh masuk sebelum diizinkan. Wala tajassasu, jangan suka ngintip, pengen mau tahu sepuan begini, sepuan begitu. Tuhan enggak suka itu. Wala yaghtab, jangan ghibah, ceritain aib orang walaupun dia berbuat, nggak boleh diceritain, tutup agar dia tetap hidup terhormat. Ini Quran. Apakah kamu mau memakan bangkai saudaramu? Tuh, tentu kamu jijik. Nah, nyeritain jelekan dia ke orang lain juga jijik dong, kan kasihan dia. Udah hidupnya terhormat jadi rusak namanya sekampung. Kita bunuh karakternya. Nah, itu nggak boleh. Wattaqullaha, takutlah kepada Allah. Allah nggak mau ada hambanya dijelekin. Innallaha tawwabun rahim. Kalau mau tobat bagus kata Allah. Allah memberi taubat dan menyayangi. Jelas tuh ya, sudah cukup. Jadi pegang aja nih ayat-ayat nih, tahu anak-anak diajari. Quran itu pegangan hidup kita, itu Quran. Harus tahu, wajib. Kalau dulu enggak. Dulu kita cukup belajar aja.
Dulu setannya kecil-kecil dan belum ada apa-apa. Sekarang luar biasa. Di HP segala macam setan ada di situ. Laptop semua. Jadi kita harus pegang Quran benar-benar. Dan kita sebagai orang tua bisa ngajarin anak kita 1-2 ayat yang kita tahu. Belajar itu jangan asal nguping pulang selesai, nggak bisa. Salah itu. Pakai akal. Masukin di akal. Simpan. Nanti bisa ajarin lagi. Nggak usah ragu, ini saya dari Quran. Terjemahnya ya memang sebenarnya begitu, pahamnya begitu. Kalau saya nyampein salah, sedikit aja salah, dosanya besar. Lanjut. Nih, kalau kita tidak riba, tidak jelekin orang, jelekan orang itu kita nggak sebarin. Satu, kedua, kalau perlu kita bela. Tendang itu jelek gini nyeritain. Enggak, setahu saya dia baik. Walaupun enggak boleh kita bela harga diri dia supaya hidup terhormat. Enggak kok, itu cuma isu-isu gitu. Walaupun benar, enggak, itu isu. Dia baik kok. Nah, itu kita membela kehormatan saudara kita. Itu pahalanya besar kita. Allah akan tutup juga aib kita nanti. Jelas tuh ya? Nah, itu satu. Kalau kita tidak mau masukin kepikiran ke mulut kita, ke hati kita kejelekan orang lain, buang, lupain, hati kita jadi bersih. Tapi kalau terus disimpan di sini, itu dia jahat ya buat gitu-gitu. Kotor sih. Itu satu. Kotor sudah ada titik kotor di sini. Dua lagi, dua di sini, tiga, semua kejelekan orang kita kumpulin sini. Akhirnya kita jadi tukang merengut. Ngelihat orang merengut, ketemu dia kita merengut karena di hati kita, oh ini dia nih yang berbuat gitu, gitu kan? Kita nggak bayar lagi sama dia, hati kita juga kotor. Tapi kalau kita tidak seperti itu, membersihkan hati, jadi hati kita bersih, hubungan kita dengan orang jadi baik, nggak ada musuh. Tuh. 3, tidak menjadi beban perasaan, pikiran. 4, kalaupun jumpa dengan orang itu kita tidak buruk muka, kita senyum. Nah, itu. Kalau udah di sini udah punya benci segala macam, nggak bisa, jelek. Kalau memang orang itu ada kita lihat jeleknya, 4 mata nasihatin, boleh pelan-pelan, jangan depan orang. Gitu. Kalau juga enggak, kita doain supaya dia selamat. Islam sama Islam disuruh bersaudara. Nah ini Quran kita amalin lah. Ini umat Islam ini kalau ngamalin Quran bener, waduh penjaranya kosong. Orang kafir doang isinya. Tapi sekarang kita udah pecah belah, udah saling hasut, saling benci, saling. Karena kita ninggalin Al-Quran. Jadi ini baca aja di rumah ya, tidak panjang-panjang. Baca di rumah, pelajari, selesai. Jadi kesimpulannya dari diktat itu apa? Setiap manusia punya harga diri, terhormat. Dia salah, dia berdosa, jangan kita jelekin. Allah sayang sama dia. Besok dia tobat, jadi orang soleh, jadi wali pun bisa. Bukan wali-wali itu bukan tidak bersalah, pernah bersalah. Yang nggak bersalah itu Nabi. Jadi jangan kita rendahkan orang, remehkan orang, haram hukumnya. Apalagi bukan muslim. Apalagi muslim, saudara diharga, dihormatin. Tetangga itu yang muslim semua dihormatin, sayang. Itulah Islam. Atau kita cerita akhlak. Akhlak itu apa? Ya itu akhlak dari Quran. Suara baik, kalimat kita ngomong baik, tidak ngomong yang jelekin orang, yang kasar. Apalagi dakwah harus lebih baik lagi dari cara yang lain. Gitu. Jelas ya? Jangan Islam ini, kebaikan Islam itu ketutup sama orang Islam sendiri yang nutup. Dengan kelakuannya yang keras, yang kasar, itu nggak boleh di Islam. Nabi lembut, Nabi kalau ada kaum yang salah dia hanya mengatakan kenapa ada yang kaum yang begini. Dia nggak sebut nama, kecuali yang amanat, melanggar amanat. Baik, sekarang kita diktat kedua. Apa itu? Jaminan keamanan. Masih ada waktu kan? Jaminan keamanan. Masih ingat nggak soal itu kita? Salawat, masih ingat ya? Kita ini dulu, salawat dulu. Itu aja jangan pasrah kepada Allah. Hasbi Rabbi Jalallah Fi qalbi illa
Rabbi, cukup aku punya Allah, aku serahkan diriku, keluargaku, semua urusanku serahkan kepada Allah. Aku tenang karena Allah cukup segalanya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pintar, Allah Maha Kuat, Allah segalanya. Aku pasrah kepada Allah, aku serahkan semua kepada Allah. Tenang. Ma fi qalbi illallah. Di hatiku tidak ada yang ku andalkan, yang ku harapkan selain Allah. Enggak ada sini. Yang ada cuma Allah, 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 Allah. Alal hadi sallallahu alaihi itu Nabi Muhammad ya, kepada Nabi Muhammad tercurah salawat Allah. Jadi itu salawat juga. La ilaha illallah, tidak ada yang kutuhankan selain Allah. Alhamdulillah. Sekarang yang kedua, jaminan keamanan. Rasa aman itu paling dibutuhkan manusia aman. Sama seperti butuh oksigen, napas. Napas itu udara kan? Udara beli nggak? Hah? Udara, ngirup udara beli nggak? Bayar nggak? Enggak, karena Allah bikin banyak, di setiap ruangan ada udara, tinggal hirup aja. Kalau udara ini seperti beras, mesti dicari, diambil, dibungkus seperti air. Sampai napas mesti beli. Yang nggak punya duit, mati. Napas itu penting nggak? Hah? Berapa menit nggak bisa napas? Mati. Nah sekarang Allah bikin udara nggak dibikin disimpan di tempat yang susah, ditaruh di semua tempat, di mana aja ada. Karena kebutuhan pokok bagi manusia. Nah ini udara siapa yang bikin? Dia jamin nggak apa yang kita butuhkan? Jamin. Karena udara penting, orang nggak punya duit juga bisa hirup, yang sakit bisa hirup. Ada manusia yang ngaku bikin udara? Nggak ada, dari Allah. Jadi kita nggak bisa bebas, kita harus butuh pada Allah. Manusia lihat aja mana kuat ngelawan kuman, corona aja pun nggak bisa. Corona nggak bisa, nggak kelihatan, kecil banget, nggak kelihatan. Mati banyak orang, udah hampir 1 juta yang mati di dunia sedunia. Atau di RRT yang bikin asalnya. Udah bebas kena lagi di Inggris di mana lagi sekarang tambah berat coronanya tuh. Cepat nularnya. Nah, di Quran surat Al-An'am sebelum ramai corona saya udah pernah buka di sini. Coba ada lihat dulu. Apa itu? Al-An'am 61 kata Allah menciptakan manusia kata Allah. Sudah ku masukkan di dalam badannya itu pertahanan. Hafazah. Namanya hafazah di Quran. Wirsalaikum hafazah. Surat Al-An'am ayat 61. Nggak ada di sini. Udah dulu. Ada di diktat yang lama dulu ada. Hafazah itu diterjemahin di kita tuh malaikat. Bukan. Hafazah itu artinya penjagaan, perlindungan, imun, antibodi. Begitu kita bayi lahir, nyusu pertama di susu ibunya itu mengandung antibodi. Tuhan taruh di situ antibodi, kekebalan tubuh, kekuatan tubuh. Ada di badan kita itu. Jadi corona ini belum bisa dibunuh. Vaksin itu membuat antibodi tambah kuat. Biasanya tuh kalau dulu malaria tuh dikasih kuman malaria. Jadi kalau kamu malaria datang, antibodi udah siap gitu loh. Antibodi itu kayak pasukan, kekuatan di badan kita itu kadang tidur dia. Kalau dikasih tantangan bergerak gitu. Antibodi. Nah sekarang juga kalau mau selamat insya Allah samping pakai masker, benteng yang paling bagus kuatkan antibodi. Udah ada di badan kita itu. Antibodi kuatkan dengan vitamin, makan yang cukup, ada buah, ada vitamin, insya Allah kuat. Anak-anak susu, ada daging lah. Itu obatnya, bukan obat penangkal, di badan udah ada. Semua tanya, kalau orang jatuh, tangannya patah, tulangnya patah, dilas nggak? Kalau besi dilas kan? Tapi kalau tulang kita nggak usah dilas, akan keluar getah dari badan kita, itu antibodi juga. Langsung lengket itu tulang. Jadi kalau kewajiban kita cuma lempengin, kasih kayu diikat sini, ikat supaya lempeng. Jadi tadinya itu bergeser, patah dia bergeser begini. Kalau kita nggak lempengin dia nyambung bengkok, pincang jalan. Tugas kita ngelempengin supaya begini. Tadinya dia bergeser, dia berbalik. Jadi pas udah lempeng getahnya keluar, nyambung. Tuhan udah bikinin getah, kayak semacam getah, langsung nyambung itu. Nah kalau dia bengkok, udah kesambung bengkok gini, bawa ke dokter, dipecahin lagi.
Dipecahin dulu, baru dilempengin, kasih kayu sini, kasih kayu atau gip. Kalau di Sinsei dikasih whisky, bukan obatnya whisky, itu supaya panas, supaya darah cepat mengalir, supaya getahannya cepat keluar. Jadi yang nyambung, yang ngobatin bukan dokter, bukan manusia, Allah. Kalau kita nggak pakai ke dokter juga begitu patah, kasih kayu, bungkus, ikat sini, lempeng aja berapa hari, dia balik lurus. Begitu dia balik lurus, getahnya keluar, beres. Allah kasih imun, pertahanan di badan kita tuh ada, kita pelihara. Tidak makan yang nggak karuan. Itu obatnya. Subhanallah, Allah kurang apa tuh? Ada kotoran mau masuk ke mata, kedip, refleks. Ya, refleks itu imun. Antibody, Tuhan kasih di badan kita sudah ada, dipelihara kesehatan. Insya Allah selamat. Kekuatannya di situ. Kecuali ada orang kena penyakit menahun, kena paru-paru, itu harus lebih hati-hati. Karena itu dia senang di tempat-tempat kayak gitu, yang lembab-lembab. Di hidung tuh kan ada sisa-sisa ingus itu. Dia suka itu. Kita dari kecil diajarin kalau wudu apa? Kumur-kumur apa lagi? Bersihin hidung. Itu dia aman sudah. Bersihin hidungnya, dia nempelnya banyak di hidung. Atau di lendir sini ada ludah, dia senang itu. Jadi menjaga diri wajib. Allah yang menentukan. Kita jalanin sebabnya, jaga semua. Obatnya ada di dalam badan kita yang disebut imun. Di dunia belum ada. Vaksin itu bukan imun, vaksin itu menguatkan imun. Kayak vitamin begitu. Dikasih tantangan, badan dikasih tantangan, dia menjawab. Dia merespon gitu loh. Itu maksudnya. Nah sekarang orang hidup ini mencari aman. Aman itu rasa atau perbuatan? Rasa aman. Biar tinggal di istana, biar jadi konglomerat, kalau nggak punya rasa aman nggak bisa bahagia, susah hidup. Presiden dikit-dikit di demo, susah dia hidup, takut. Mau kesini takut, mau kesana takut. Nggak tenang, tidak ada rasa aman. Tetap susah, biar kaya susah, biar punya jabatan tinggi kalau ada rasa takut susah. Nah sekarang bagaimana supaya aman? Aman itu kebutuhan. Bagaimana supaya hidup aman? Aman, senang di dapur, senang di sini, senang di mana-mana senang karena aman, nggak ada rasa takut, nggak takut miskin, tawakal pada Allah, tapi bekerja, berusaha, tidak takut ini, tidak takut itu, tidak takut mati, senang, mati itu pindah, di sana udah disediain surga, di kuburan juga enak di alam barzah, ketemu sama bapak ibu ngobrol segala macam, nggak ada sembahyang lagi, nggak ada kerja lagi, makanan ada. Makanan di alam barzah itu makanannya kayak kemilan, karena kita nggak punya badan, jadi nggak makan nasi. Kemilan, enak kemilannya itu, sudah enak, sudah sedikit surga lah di situ, tapi belum ke surga. Sudah seperti taman surga buat orang yang baik, buat orang yang soleh. Kemilan, udah makan kemilan sana nggak doyan lagi makanan dunia. Nah yang bikin rasa siapa? Rasa. Di ujung lidah ini ada saraf-saraf untuk rasa manis lain, rasa pahit lain, rasa getir lain, ada di ujung lidah situ. Nah rasa aman dari mana adanya? Yang bikin rasa siapa? Allah. Jadi yang bikin rasa aman, Allah. Kalau mau aman, berlindung ke Allah. Anak ayam kalau pengen aman kemana larinya? Kalau hujan rintik-rintik kedinginan, di mana dia ngumpet supaya aman? Di mana? Di sayap ibunya. Ketika dia ada di bawah di sayap ibunya, dia rasa aman. Ibunya juga jagain. Ada orang mau lewat aja dikirain mau ganggu anaknya. Siap tempur ibunya, kayak ngajak perang kan? Ibunya ayam, nah itu. Nah, kalau anak ayam merasa aman di bawah sayap mamahnya, apakah kita nggak merasa aman kalau di bawah lindungan Allah, di bawah benteng Allah? Allah yang maha kuat, Allah yang maha kaya. Jadi kalau mau aman, berlindungnya kepada Allah. Nah, berlindung kepada Allah itu ada syarat. Pertama, orang bisa rasa tenang. Kalau udah tenang pasti senang. Yang bikin manusia susah hidupnya apa? Tidak tenang. Yang bikin manusia hidup susah apa? Tidak tenang, takut sama hantu, takut sama corona, takut perang, takut miskin. Yang itu nggak bisa tenang, susah terus. Yang bikin tenang satu apa? Nih lihat di halaman 2, di tab yang 1 halaman 2. Halaman 2 lihat ada ayat Quran tuh. Bismillahirrahmanirrahim, surat Ar-Ra'd ayat 28. Kita baca bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. 3 kali. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat gak nih di mana dibaca orang ayat ini? Waktu tahlilan. Waktu mau baca la ilaha illallah. Ini kiainya baca ini kan? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati bakal tenang. Lagi sakit ingat Allah, tenang. Lagi apa aja ingat Allah jadi tenang. Ini kita lagi di sini nih, Allah ngeliatin nggak? Hah? Ini kita lagi duduk di sini, Allah lihat nggak? Allah lihatnya kira-kira marah apa senyum? Nah itu. Tenang kan? Segitu kita lagi ngaji begini, tenang nggak? Tenang. Tahun berapa itu? Saya lagi ngajar di Masjid Taman Mini itu. Ada ledakan bom dari KKO Cilandak tuh, bakar gudang pelurunya kan? Kejatuhan kan? Sampai di tol banyak tuh jatuh bom-bom itu. Di tempat saya di Keramat Jati itu ada yang meninggal juga, rumahnya kena, dicondet nggak di depan musola ada, nggak kena musolanya. Tahun berapa itu? Nah itu kita di masjid tuh tenang aja, ya ngajar terus, malah ada jenderal di situ ikut, terusin Pak Ustaz, terusin. Terus yang ada di masjid terus nggak ada yang bergerak, tenang aja terus, saya ceramah terus. Nah pulangnya baru dianterin sama jenderal tentara tuh, kawal sampai ke Keramat Jati pulang. Itu tahun berapa ya? Lama itu. Dulu. Itu baru gudang peluru aja itu. Banyak yang meninggal itu. Aneh juga itu bomnya pakai negong-negong. Yang rumahnya di bawah itu kena juga. Subhanallah. Wallahualam. Kuasa Allah ya. Saya kalau nggak salah ngungsi ke sini nih, Pondok Gede. Nah, tempat Haji Bakar, pesantren Haji Bakar. Bomnya banyak itu. Waktu itu tahun berapa lupa saya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Semua orang yang zikir Allah pada waktu itu tenang. Pada corona juga tenang. Kita bertahan saja tenang, urusan Allah. Hidup alhamdulillah. Dipanggil ke akhirat senang juga. Orang Islam jangan takut mati. Malaikat yang nyambut nyawa juga permisi dulu. Assalamualaikum. Beri salam buat kita itu. Dia bilang jangan takut. Dosamu sudah diampuni, orang sayang. Surga udah sediain untuk kamu sesuai dengan janji Allah. Lihat di surat Fussilat 30-31 ada itu. Dibisikin sama malaikat lagi sekarat itu. Tenang aja, pindah ke sana enak, jangan takut nanti. Pindah ke sana lebih enak. Makanannya enak, hidupnya di sana senang. Sama gurunya masing-masing, sama ustadznya ketemu itu. Ustadz Soleh sama Soleh ketemu di sana. Ketemu. Ustadz itu juga bisa membantu syafaat ke atasan lagi bisa. Itu benar bisa, ya. Tenang aja lah, udah jadi orang Islam tenang, jangan takut apa-apa. Semua dijamin Allah. Allah sayang banget sayangnya. Yang nakal aja disayang, apalagi yang soleh. Terus halaman 3. Jadi begini, mengenai tenang ini. Di Quran disebut la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak perlu takut, tidak usah takut, tidak usah sedih. Jangan takut, jangan sedih, jangan takut, jangan sedih, banyak di Quran. Saya kumpulin ada 11 ayat. Belakangnya semua la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. 11 ayat. 6 ayat di surat Al-Baqarah, 5 ayat di surat lainnya. Nah, ini nomor 1, halaman 3. Ada halaman 3, nomor 1. Ini kita hampir selesai, dikit lagi saya singkat-singkat aja. 1, menaati bimbingan Allah, yaitu hidayah Al-Quran. Kalau kita taat kepada Quran, ikuti, pelajari Al-Quran, kita amalin isi Al-Quran, kita dikata Allah la khauf fala khaufun, tidak perlu takut di akhirat. Sudah disediain surga, diberi kesenangan. Walahum yahzanun, enggak perlu sedih, dosanya sudah diampunin semua. Surat apa ini? Al-Baqarah 38. 1 itu. Ikuti Quran. Jangan takut lagi hidup. Di dunia jangan takut. Di rumah jangan takut. Mau di dapur, di depan, mau ke pasar, mau jalan kemana jalan. Jangan takut kata Allah. Dia jamin. Dan jangan sedih, dosa diampuni. Itu 1. Syaratnya apa? Kalau mau hidup tenang, apa syaratnya? Ambil hidayah Al-Quran. Patuhi isi Al-Quran. Itu 1.
tenang dah. Bisa nggak beli tenang? Pakai duit berapa miliar? Beli tenang bisa nggak? Nggak bisa. Ini kalau mau tenang, resep dari Allah ini. Kalau mau hidup tenang, amalin Al-Quran. Kedua, halaman 4. Halaman 4. Yang kedua, semua orang yang beriman akan dapat ketenangan, termasuk Yahudi, Nasrani, dan Sabiin. Sabiin ini yang tidak ngerti agama dia, tapi dia beriman pada Allah. Ini di ayatnya Al-Baqarah 62. Itu baca saja itu. Wajina amanu hadu nasara sabiin man amana billah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kristen juga yang atau Yahudi tapi dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang terus dia pada zaman nabinya, bukan yang sekarang udah nyimpang. Dan beramal soleh, maka dia mempunyai pahala besar di sisi Allah. Wala khaufun, tidak perlu khawatir, jangan takut, hiduplah tenang. Hidup tenang, mati tenang, di akhirat tenang, senang semua. Jangan khawatir kata Allah, jangan takut, Allah jamin. Wala hum yahzanun, dan tidak perlu sedih. Tuh, udah 2 ayat tuh sama. Belakangnya la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ada 11 nih. Ujungnya gitu semua. Terus halaman selanjutnya. Halaman 5. Ya, nomor 3, menyerah pasrah pada Allah. Tawakal. Udah tawakal aja, nyerah, Allah yang ngatur. Pokoknya dijamin, gak usah takut, gak usah sedih. Mau nggak dijamin, nggak usah takut, nggak usah sedih. Nah itu dia. Yang ketiga ini, bala man aslama wajhahu lillah, ketahuilah barang siapa menyerahkan dirinya kepada Allah, wa muhsinun, dia berbuat baik, banyak pahalanya di sisi Allah. La khaufun, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Jangan takut di kuburan, jangan takut waktu di sakaratul maut. Aman, Allah jagain semua. Walahum yahzanun, dan nggak usah sedih, dosa udah diampunin. 3 udah tuh. 4, banyak bersedekah. Sedekah tulus ikhlas. Kalau ngasih bantuan pakai ngomel, batal pahalanya. Atau pakai antri desak-desak, nggak boleh itu. Ini musuh mau bagi beras 1.000 atau 10.000 beras atau kotak atau bungkusan, barunin semua, antri jangan. Pecah-pecah, jam sekian buat sini, jam sekian kasih nomor, kasih kupon, bedain harinya, bedain waktunya. Atau kalau mau dibagi pakai mejanya dibanyakin, jangan nyusahin orang. Sedekah nyusahin tuh batal, nggak boleh ganggu, nggak boleh nyusahin. Di surat Al-Baqarah lihat tuh, banyak banget itu ayatnya itu, cara-cara bersedekah. Di muka umum boleh, di kelihatan orang boleh, ngumpet juga boleh, tapi yang nggak boleh nyusahin. Pakai antri sampai desek-desek sampai ada yang mati, itu kenapa mesti dikumpulin rame-rame? Ria ya, supaya dimasukin surat kabar di TV ya. Nah itu salahnya di situ. Bagi juga per RT kayak kasih kupon, bisa dibagi-bagi. Sana-sana jamnya dibedain juga bisa. Masa dikumpulin barang, suruh antri dulu, pintu gerbangnya ditutup, ntar dibuka burut, nyiksa kayak gitu. Masih bagi sedekah aja kok nggak pinter sih. Tiap tahun ada yang kayak gitu, bikin malu orang Islam. Ya, agama ngajarin itu terhormat, beri sedekah itu terhormat. Saya ngajarin semua pengikut saya seperti itu. Kita kalau kumpul di bulan puasa itu, murid saya semua ada dana, mana ibu punya berapa anak yatim orang miskin, udah tahu nomor sepatunya, tahu ukuran bajunya, tahu, udah disimpan. Terus, nah ini beli bungkus yang bagus, pakaian pita kayak kasih kado, anterin ke rumahnya, nggak usah pakai di panggung, panggil namanya nih anak yatim sekolah, malu dia di sekolah nanti. Dia membantu memberi orang itu jaga harga dirinya, jangan dibikin malu pakai antri. Anterin, udah tahu namanya, anterin ke rumahnya masing-masing. Dia bangga, dia rasa berasa dihormati. Itu orang tuh mesti dihormatin manusia, gak boleh dihina. Apalagi orang udah susah, dihina lagi, dia punya harga diri. Anterin, jangan dibentak, hormat. Kalau orang-orang besar sudah kaya, udah kebanyakan hormat. Ini orang jarang dihormati, kita hina lagi. Dosa kita lebih besar daripada pahalanya itu. Jadi bersedekah itu pakai akhlak. Hormatin orang yang dikasih itu. Kalau sedekah beras, ngeluarin zakat beras, jangan kita makan, jangan beras yang murah. Dia merasa dihina. Kasih beras yang bagus. Wah, senang banget dia, berasa dihargai, dirinya tinggi. Itu kasih beras yang bagus, dia tahu diapain itu. Jadi dia dapat raskin itu yang susah ditelan, tapi dapat dari beras yang bagus, dia ambil berapa cangkir, dia campur ke situ. Jadi bisa kemakan tadi yang beras yang tidak enak itu.
Gitu ya. Jelas tuh. Nah, nomor 4, bersedekah dengan tulus ikhlas. Sudah tuh ayatnya di bawahnya ya. Terus nomor 5 di halaman 6. Baca di rumah nih. Ini saya singkat aja. Bersedekah tanpa mengenal waktu dan segala cara. Kapan aja mau bersedekah, sedekahlah. Allah ganti. Allah ganti berlipat-lipat, percaya. Asal ikhlas. Kok saya bersedekah banyak, kok nggak diganti Allah? Habis nggak ikhlas, nyusahin sambil ngomelin kerja dong, jangan malas tuh. Nih berapa nih kasih. Nah itu juga salah. Mau nasihatin lain waktu ngasih sedekah senyum. Jelasnya? Kalau kita sebenarnya bukan ngasih, kita hanya menyampaikan. Itu hak dia dari Allah. Kita hanya menyampaikan, rezeki semua dari Allah. Kita hanya menyalurkan. Al-Baqarah ayat 274. Ya. Alladzina yunfiqu amwalahum, yang memberi infak hartanya siang maupun malam di depan orang atau sembunyi-sembunyi, mereka dapat pahala besar. La khaufun alaihim wa lahum janun. Jangan khawatir, jangan takut. Mati senang, di alam kubur senang, Allah urus semua. Wala yahzanun, jangan sedih, dosa sudah diampuni. Ulang lagi yang di bawah lagi itu, Al-Baqarah 277. Juga belakangnya wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang beriman, beramal soleh, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, tenang, jangan takut. Poinnya di sisi Allah udah banyak. Jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih. Itu udah berapa itu? Sekarang yang ke-7. Meninggal dalam keadaan syahid. Nah, orang yang mati syahid juga jangan takut. Tuh lihat, wala tahsabanna alladzina qutilu fisabilillah, Al-Imran 619. Jangan kira orang yang mati di jalan Allah, mati syahid itu di jalan mati dia. Tidak, dia hidup dan dapat rezeki dari Allah. Di sana ada makan. Di alam barzah, dalam kubur dapat rezeki, makanan. Enak makanannya. Beneran. Saya nggak pernah ke sana, tapi insya Allah pernah diskusi lah sama orang yang udah meninggal. Nggak kelihatan badannya, cuma suara. Udah makan nggak di sana? Makan. Apa? Kayak kemil-kemilan gitu katanya. Wah, kalau udah makan itu, makanan dunia udah nggak ada yang enak katanya. Terus di sana ketemu sama ini sini, ketemu ini. Nah itu. Ya, orang yang meninggal bisa bicara dengan orang hidup. Ada di surat Al-An'am ayat 111. Surat 6 ayat 111. Ada. Itu kalau orang dulu itu kiai-kiai besar dulu, Habib-habib dulu tuh, di riwayat hidupnya, guru-gurunya orang hidup bulan, gurunya yang gaib, sir, guru rahasia, ada. Dia bisa berjaga. Tapi orang bersih. Nanti kalau orang nggak benar kayak gitu, dia belajar sama wali songo, itu setan ngaku wali songo, setan ngaku bapaknya, itu ada. Jangan percaya itu dukun-dukun kayak gitu. Orang yang dapat seperti itu tuh orang yang udah begini nih, soleh, ibadah, di malam tidurnya dikit, tapi sehat, tidurnya 2 jam sehat. Kalau lagi ibadah itu beneran banyak yang kayak gitu nggak kelihatan. Orang kayak gitu tuh ngumpet, nggak pernah pamer dia. Lillahi ta'ala. Jelas banyak orang baik itu, banyak ngumpet banyak. Banyak. Kalau nggak dunia ini udah hancur karena banyak orang soleh itu yang sujud di malam hari, orang tua, bayi-bayi Allah masih nggak turunin bala. Jelas tuh ya. Nah itu Al-Imran 170. Farihin, nah ini. Jangan karena orang mati syahid itu mati enggak. Farihin, mereka senang, bahagia karena udah dapat rezeki, mendapat kemuliaan dari Allah. Apa kemuliaan di sini? Pangkat. Orang yang mati syahid itu pangkatnya tinggi kayak jenderal-jenderal di sini tuh. Cuman dia di jenderal di istana Allah. Bapak-bapak ibu juga nanti bisa pangkat tinggi. Pangkat di dunia hilang, pensiun duduk bubar, udah nggak ada gunanya itu. Pak akhirat pangkat yang selamanya itu. Mau pangkat tinggi nggak? Bapak kan sekarang nggak sempat jadi jenderal. Mau nggak jadi jenderal di akhirat? Hah? Pangkat tinggi. Nah, ibadah yang banyak. Ibadah. Terus saya ceramah di teman mini buat bapak-bapak jenderal pensiun. Punya pensiun dari RPKAD. Bilang, bapak ini udah pensiun semua, iya, udah jadi jenderal di akhirat. Udah selesai. Benar kok saya. Iya benar. Jadi jenderal di akhirat. Ibadah yang banyak kita. Terus sedekahin hartanya sebagian. Jadi jenderal lagi di sana. Iyalah, bener ya. Bapak bisa jadi jenderal nanti di sana. Di sini sementara pensiun habis. Di sana terus selamanya. Pangkat tinggi. Beneran, nggak sama. Yang ibadahnya banyak sama yang enggak masa sama. Adil, Tuhan adil. Ibu-ibu pangkat tinggi sana
Ya. Wastabsyiruna billadzina lam yahqu. Mereka ini memberi kabar gembira kepada orang yang belum mati syahid, ayo jangan takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Orang mati syahid itu dosanya segunung apapun diampuni, bersih. Ya, kalau negeri kita diserang mana Australia, mana negara tetangga, kita maju bela negara, mati syahid. Halaman 8. Ini cerita orang yang mati syahid dari surat Yasin nih, halaman 8. Tadi yang saya janjiin tadi, ada di halaman 8, sudah ketemu? Pada apal itu, kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Ada kan? Ada enggak? Halaman 8. Ada? Nah, baca artinya. Dan datanglah dari ujung kota seorang dai berusaha berdakwah. Dia berkata, wahai kaumku, ikutilah ajaran utusan Allah itu. Jadi di kota Antakya, kota itu antaranya di selatan Turki, di sebelah utara Syria. Antara Turki dan Syria berbatasan. Itu penduduknya kasar-kasar, jahat-jahat. Orang kirimin Rasul ke situ, dibunuh. Dikirim lagi Rasul kedua, dibunuh. Kirim Rasul ketiga, dibunuh. Nah, Rasul ketiga punya murid, mantan orang jahat juga, tobat, belajar mengenai Rasul. Dakwah dia pergi ke kota tempat 3 Rasul dibunuh, nekat dia datang ke situ. Ini wajah min aqsal madinati, datang dari ujung kota seorang berusaha berdakwah mengatakan, wahai kaumku ikut Rasul. Dakwah dia itu dibunuh juga. Namanya Habibun Najjar, ada tafsirnya di surat Yasin itu. Dibunuh juga ini hamba Allah ini yang bukan Rasul. Terus apa? Begitu dia mati di akhiratnya dia mati. Dia dengar suara kirat khulil jannah. Silahkan masuklah ke surga. Ini orang penuh maksiat. Ketemu Rasul yang ketiga, dia taubat, dia terusin dakwah ke situ nekat, mati syahid, dibunuh dia. Begitu dia mati langsung di alam barzakh dia kedengeran kilat khulil jannah, silakan masuk surga. Qala ya laita qaumi amun. Terus ini si Habibun Najjar yang udah mati syahid nih, dia bilang, ya coba orang yang di dunia tahu betapa enaknya mati syahid, dosa diampunin, pangkatku tinggi. Itu kira khulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Sambungannya halaman 9. Halaman 9 sambungannya surat Yasin masih ayat 27. Apa? Coba kaum di dunia ini tahu betapa enaknya mati syahid. Dapat apa? Lihat. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Aku dapat ampunan, semua dosaku diampuni, wa ja'alani minal mukramin, dan Allah angkat aku menjadi orang besar. Jadi orang besar di akhirat. Jadi jenderal dia. Syahid. Ini Quran, surat Yasin, bukan dongeng, bukan kata saya, semua dari Quran. Ini surat Yasin yang kita baca sering. Hafal kan? Coba kita ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim, bareng bacanya. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra ulaika humul muhtadun. Ikuti orang-orang yang berdakwah tanpa pamrih. Bukan tanpa pamrih. Dia dakwah bukan ngajak ke partai. Dia dakwah tidak ngajak ke mazhab, tidak ngajak berpolitik, tidak ngajak golongan. Teman-teman ngajaknya kepada Allah. Nah itu ittabi'u, ikuti orangnya kayak gitu, itu yang benar, lurus ngajarnya. Bukan kita digiring ke politik kemana-mana, ngajak kepada Allah. Ikutin itu, ulaika humul muhtadun. Itulah yang dapat hidayat. Nanti kalau musim kampanye ada yang datang kampanye, jangan ikutin. Kita suruh melu orang-orang itu benar apa enggak, kita kan nggak tahu. Ikutin Quran. Dakwah tidak ngajak ke mana-mana, semata-mata ngajak kepada Allah. Ya. Kilat khulil jannah, dia dibunuh mati syahid, terdengar dengan suara masuklah surga. Terus dia mau masuk surga, dia ingat, ya Allah, coba orang di dunia tahu, enak banget mati syahid. Menjadi mulia tuh, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukrim. Aku dapat ampunan dan angkat pangkat tinggi. Yang kedelapan, beriman dan beramal saleh. Juga itu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak usah takut dan tidak perlu sedih. 9, bertakwa dan memperbaiki diri. Itu juga wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu surat Al-A'raf ayat 35. 10, menjadi wali Allah. Menjadi wali Allah itu artinya orang yang soleh. Itu dia ayatnya surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang berwali kepada Allah, berwali kepada Allah. Wali itu pemimpin.
dipimpin Allah, ikutin Al-Quran. Itu waliullah. Yang tunduk kepada hukum Allah 100% waliullah. Dan orang yang waliullah la khaufun alaihim wa lahum hum. Jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih, aman dijamin Allah. Jadi keamanannya dijamin oleh Allah. Itu berapa? 10. 11 beristiqomah, lurus, mantap. Nah, itu. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang yang konsisten bertakwa kepada Allah, jangan takut, jangan sedih. Semua itu ada semua di Quran ini. Terus sampai yang keberapa ada tuh. Dan bilang kata Allah, Allah orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah tsumma istaqamu, dia konsisten dengan imannya itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun berduyun banyak mengawal dia, ngejagain dia. Nah, setengah 4 jam 3 dibangunin. Mau ke masjid, mau salat subuh, mau ibadah. Itu malaikat yang bangunin. Terus nanti mau mati lagi sakaratul maut, dia tuh Fussilat 30. Allah takhafu, jangan takut mati. Allah sayang sama kamu. Sudah disediakan surga untukmu, jangan sedih. Waktu sakaratul maut. Terus kata Allah apa lagi? Surat Fussilat 31. Nahnu awliyaukum, aku walimu. Wali itu kan wali murid. Bapak wali murid kan? Tanggung jawab terhadap murid itu kan? Ngurusin bayarannya segala macam. Nah sekarang Bapak Ibu pengen jadi walinya siapa? Wali kota mau? Hah? Ditanggung sama wali kota mau? Dijamin? Hah? Wali kota calon mayat? Pengen dijamin siapa? Nah, keamanan kita, rezeki kita, keselamatan kita pengen ditanggung, dijamin oleh Allah. Nah, Allah nawarin, aku walimu di dunia, di akhirat tuh. Di dunia dan di akhirat kata Allah, aku walimu. Walakum fiha ma tastahi anfusakum, dan di sana disediakan apapun yang Anda doyan, yang doyan bakso, es krim ada, gado-gado semua ada. Tapi rasanya sangat tinggi, beda. Walakum fiha ma tad'un, dan disediakan apa yang Anda di dunia enggak kesampaian, disediain di sana. Dah. Itu ada 11 ayat Quran yang menjanjikan, dijamin, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Asal ngamalin itu yang ada di Quran tadi. Udah itu. Pilih aja deh, Bapak mau dilindungi nama jenderal mau? Sama presiden? Apa pengen dilindungi Allah? Nah, mana yang paling menjamin bisa? Yang enggak, jenderal, presiden mati juga. Pengen dilindungi Allah. Jadi berwali kepada Allah. Semoga jelas. Silakan kalau ada pertanyaan. Hah? Nggak ada. Kalau nggak ada kita silakan. Hah? Lingkungan tidak baik. Tidak baik. Nah. Perlu kita waspada. Artinya dengan orang yang tidak baik itu tidak boleh berfitnah. Iya. Perlu apa? Ya. Perlu waspada. Ya, waspada. Iya, iya. 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 Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waspada harus. Tidak suuzon, tidak boleh sangka buruk, tapi waspada iya, apalagi begini. Dulu tahun 60-an, apalagi 50-an, 40 ya, yang saya tahu aja 60-an. Itu kalau ada orang merantau dari mana-mana, dari Sumatera apa dari Jawa Timur, dari mana, dia ikut sholat di masjid maghrib, terus isya dia ikut sholat situ. Terus orang pulang dia nggak pulang, tetap duduk di masjid atau di musola. Nanti ada pengurus masjid atau orang yang masih ada di situ tanya, dari mana Pak? Dari sana. Mau kemana? Sini, mau ada urusan ini ke Jakarta. Punya pemilik nggak? Enggak. Tidur di mana? Belum tahu. Ayo nginep di rumah yuk. Dulu udah aman. Sekarang bisa nggak begitu? Nggak bisa. Susah dipercaya. Ini bener apa enggak? Iya kan? Kita suzon bilang dia maling nggak boleh. Waspada. Waspada. Mengancam kita boleh, nggak boleh lihat keadaan. Sudah beda. Sulit. Memang suzon tidak boleh nyangka buruk, tapi waspada, betul.
Saya dulu aman dulu itu aman. Orang tua bawa beban barang banyak, ada anak muda datang, mari saya bawain. Sekarang kalau dibawain ya terus. Nah itu kan jadi berbeda zaman. Tetap hukumnya nggak boleh berprasangka buruk, tapi waspada. Betul Bapak, harus waspada sekarang. Banyak yang bohong. Kapan sudah begini? Serem banget ya Allah. Anak-anak dijaga baik-baik lah. Jaga anak-anak. Beda sama dulu, beda jauh. Narkoba, narkoba itu dikasih gratis itu. Nanti udah nyandu, dia jual deh. Wah, berat. Jaga baik-baik anak-anak, kesian. Anak-anak sekarang tuh kesian. Tapi walaupun demikian, jangan sedih. Kenapa? Kalau dunia ini udah penuh kezaliman, penuh kerusakan, Allah akan kirim imam. Nggak kirim nabi. Nabi udah putus, sudah khatamin nabiyin. Nabi Muhammad terakhir nabi, jadi imam gantinya. Janji Allah kepada Nabi Ibrahim juga, cucunya akan dijadikan imam. Nah nanti imam yang akan datang, Imam Mahdi itu cucu Nabi yang ke-12. Jadi termasuk yang masih suci. Kalau nunggu sekarang, arti belum lahir itu belum zohir, bukan belum lahir dari perut, sudah lahir, belum nampak, belum zohir, belum kelihatan. Perang antara pengikut Muhammadi dan pengikut Dajjal sudah terjadi. Ini semua perang-perang ke sana urusannya. Yaman itu bukan diperangin sama Saudi. Saudi itu alat yang merangin Yahudi dan Amerika kafir. Cuma pakai tenaga Saudi, pakai duit Saudi. Itu jadi. Udah perang di mana-mana, udah perang. Di sini pun belum, cuma belum fisik. Udah. Nah tinggal manusia terbagi dua nantinya itu. Nggak ada lagi ini mazhab ini, nggak ada. Ya ikut Imam Mahdi, ya ikut Dajjal. Kita siap-siap ikut Imam Mahdi. Kebetulan masjidnya namanya Masjid Imam Mahdi. Insya Allah kita semua menjadi pengikut Imam Mahdi. Mau Muhammadiyah, mau NU, mau apa kata serah. Yang penting ikut Imam Mahdi. Jadi itu hadisnya lebih dari 1000. Di Ahlus Sunnah saja hadisnya lebih 1000 akan ada Imam Mahdi. Mungkin dulu dari kecil sering dengar kan. Nah kalau ditanya nanti man imamuka, Imam Mahdi. Man itu siapa? Kalau siapa itu pasti manusia dong. Kalau ini apa? Ini apa? Bisa nggak saya bilang ini siapa? Ya nggak bisa. Ini apa? Kan gitu. Kalau siapa? Jangan jawab Quran. Kalau kita buka apa kitabmu Al-Quran. Kalau siapa imammu? Mesti orang. Imam Mahdi. Jangan salah jawab itu. Imam Mahdi. Itu ada di hadisnya banyak. Itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah ya Tuhan kami kumpul di tempat ini dan kami telah mendengar ajaran-ajaran dari Alkitab suci Qur'an-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Berilah kami hidayah untuk dapat mengamalkannya. Ampuni dosa-dosa ayah dan ibu kami. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ik. Ya Allah berikanlah kami jiwa yang tenang, yang selalu beriman kepadamu. Wa tardha bi qada'ik, yang ridho terhadap hukummu, apapun hukummu kami ridho ya Allah. Wa taqna'u bi ata'ik, dan merasa puas berterima kasih berapapun rezeki yang Allah berikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.